Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini adalah momen yang sangat luar biasa. Ini kita semua sudah terhubung, ada 16 orang, dan juga kita sudah dibersamai oleh seseorang luar biasa yang insya Allah ya pada malam hari ini beliau akan berbagi kepada kita semuanya. Beliau akan memberikan insight ya terkait dengan salah satu jurus-jurus di magnet rezeki, dan karena ini juga bertepatan dengan kita penyiapan penyiapan memasuki tahun baru Hijriah, sehingga materi hari ini dibuat khusus ya untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam menyiapkan tahun baru Hijriah ini, agar semangat tahun baru ini bisa menjadi perubahan yang positif untuk kita semuanya lewat ilmu-ilmu di magnet rezeki ya. Untuk lebih meriah, saya tanya dulu ya kabarnya Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa, luar dahsyat. biasa. Dahsyat, Masya Allah, luar biasa. Bunda Ipa ini sudah bersemangat ya Bunda ya. Energinya masih sangat dahsyat ini malam hari ini. Nah, hari ini juga sudah terhubung oleh dengan Ibu Suharyanti ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian rapat sudah selesai Ibu? Atau Baru belum ini? besok, besok. Oh baru besok, besok ya. Oke, ini ada juga dihadiri oleh Bapak Ibu guru ya. Di beberapa ini juga ada Ibu Sardani ya. Ibu Dari Sardani juga Aceh nih terhubung. Bunda. Assalamualaikum. Dari Aceh, Masya Allah. Dari Waalaikumsalam. Aceh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, tema hari ini tidak lepas ya dari ilmu magnet rezeki, dan juga untuk penyiapan kita di dalam memasuki tahun baru Hijriah yang hari ini juga sudah hadir ya bersama kita. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau seorang praktisi pendidikan ya. Beliau juga pengasuh klinik hati ya. Terus ada juga eh, saya bacakan untuk profil beliau. Beliau seorang founder dari klinik hati. Terus ada juga pengasuh Quranic Healing. Beliau juga seorang CEO ya, dari Tes Via Center Indonesia, dan yang pasti beliau adalah seorang certified trainer magnet rezeki. Ya, beliau adalah Ustadz Gosel Ahmad ya, hari ini sudah ikut bergabung. Kita ucapkan selamat datang kepada Ustadz Gosel Ahmad, dan kami mohonkan untuk malam ini bisa berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk merengkuh keajaiban-keajaiban ya, khususnya lewat ilmu-ilmu di magnet rezeki. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Gosel Ahmad. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya juga teman semuanya. Apakah suara saya jelas? Jelas Ustadz. Jelas, Tat. Alhamdulillah. Saya mau share, bisa jadiin saya ini co-host atau bisa ya saya share coba. Dicoba Ustadz, udah saya setting Ustadz. Udah muncul belum ya, Ustadz? Udah muncul. Baik. Alhamdulillah, saya doakan semuanya yang hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan rezeki 5 miliar tiap bulan. Amin. Amin, 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 Punya anak amin. yang soleh-soleha. Amin. Amin, Punya pasangan yang taat kepada Allah. Amin. amin.
bisa umroh dan haji bareng keluarga. Amin. Amin, Masuk amin. surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Amin. Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman komunitas MR Pekalongan Raya dan juga khususnya buat Mas Isro yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi sharing pada malam hari ini dengan tema rezekimu sebesar hijrahmu. Ini saya ambil materi ini karena sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru Hijriah, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi harus semangat ya, kita semua harus semangat, harus maksimal, kita maksimalkan ibadah kita di penghujung tahun ini. Nah, sebenarnya kalau dengar nama Pekalongan tidak asing karena mbah saya, kakek nenek saya asalnya dari Pemalang dan Pekalongan. Gitu, Bapak Ibu. Jadi sama Batang juga nggak asing gitu ya. Terus juga sama Tegal. Saya dulu pernah sekolah di Tegal. Terus juga beberapa daerah yang terdekat dengan Pekalongan gitu ya. Alhamdulillah tidak asing. Nah, mungkin saya mau mulai kalau memang tidak keberatan ya membuka kameranya ya sebagai apa sebagai bentuk keseriusan kita ikut kajian. Tapi kalau ada uzur syar'i, monggo dilanjutkan saja ya. Jadi kita akan belajar sama-sama, kita belajar bareng-bareng ya tentang kehidupan kita sehari-hari dengan ilmu magnet rezeki dengan tema rezekimu sebesar hijrahmu. Hijrah bukan cuma pindah tempat, tapi mengubah arah hidup menuju Allah. Nah, mungkin dari teman-teman juga banyak yang saat ini sebenarnya sudah hijrah, tapi kayaknya merasa kok kayak gini-gini aja gitu ya kan. Kayaknya kok perubahan hidup sepertinya hanya seperti ini aja gitu, nggak ada tambahan lagi gitu ya kan. Tidak ada peningkatan lagi. Nah, berarti harus ada yang kita harus cek di dalam diri kita. Jadi ilmu magnet rezeki sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, Bapak Ibu. Ya, sudah ada dari zaman dulu. Tapi dipermudah dengan komunitas ilmu magnet rezeki, dipermudah untuk apa? Untuk kita bisa lakukan ini menjadi keseharian kita. Nah, jadi kalau bicara tentang hijrah, hijrah bukan cuma soal pindah tempat, tapi pindah dari kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru yang lebih baik. Nah, hijrah dari apa? Hijrah dari sesuatu yang kalau anak zaman sekarang bilangnya toksik gitu ya, yang berkaitan dengan ketoksikan ya. Kita mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Nah, komunitas MR Pekalongan Raya ini adalah komunitas kebaikan. Ini ketika kita pindah dari yang lama ke tempat yang baru, ya tama yang dalam kebaikan-kebaikan akan bertambah, itu menjadi hijrah yang sempurna. Perkenalan dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum, saya Gozel Ahmad, TMR, Certified Trainer Magnetic. Terus saya juga aktif Assalamualaikum, di Ustaz. sebagai pakar Suaranya SDM. rada terhenti, Ustaz. Suaranya berhenti ya. Iya, ini udah ada lancar lagi, Ustaz. Oke. Ya, tadi ada tulisannya juga sih, maksudnya unstable, gitu. Tidak stabil. Semoga ini udah bisa lanjut lagi ya. Ehm, Kesehariannya juga sebagai pakar SDM, parenting, self growth untuk peningkatan diri, dan juga relationship untuk hubungan suami istri atau kajian pranikah dan lain sebagainya. Sebagai konselor, coach, motivator, trainer, dan juga pengasuh keluarga Quranic Healing, dan juga pengasuh komunitas menjadi magnet rizki. Nah, saya juga bikin komunitas tersebut namanya menjadi magnet rizki. Mungkin bisa bersambung silaturahmi di Instagram dengan Instagram saya
Gozel Ahmad, dan juga ada WA saya 0822 1199 6988. Mungkin singkat itu perkenalannya, kita langsung saja. Kita mulai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 100 ya teman-teman semuanya, dan teman-teman mungkin ini bisa dibilang jadi ayat pamungkas ya ketika teman-teman sedang merasa gundah, harus bikin habit baru gitu ya, harus punya rezeki baru, harus punya pendapatan baru, harus punya semangat baru, bahwa hijrah ini di dalam surat An-Nisa ya, ini luar biasa sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'at. Keren. Jadi suaranya ada. Nah, Udah barang siapa tersambung, putus yang nyambung ya. berhijrah jalannya, barang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi kalau dibilang, oh kayaknya saya hijrah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, itu nanti rezekinya bisa berkurang. Malah Allah jamin di sini. Malah Allah jamin di Quran Surat An-Nisa ini, siapa yang berhijrah karena Allah, siapa yang berhijrah di jalannya Allah, Allah akan kasih di muka bumi ini hijrah yang luas. Macam-macam. Luas ini bukan hanya tempatnya saja, bukan soal tempat, tapi soal kebiasaan diri kita juga, dan bahkan rezeki yang banyak. Ya, kalau di sini disebut dengan muraghaman katsiran wa sa'atan. Sa'atan ya, itu luas sekali. Ya, bahwa rezeki itu kita nggak usah takut. Ya, kita nggak usah takut dari misalkan tempat kerja yang lama ke tempat kerja yang baru, atau misalkan usaha yang lama ke usaha yang baru. Nah, yang penting nilainya, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Makna hijrah, jalan menuju barokah. Jadi yang namanya hijrah bukan sekedar pindah tempat aja. Nah, hijrah sejati adalah dari dunia sentris ke Allah sentris. Itu yang pertama. Jadi yang tadinya gitu ya, nyari uang hanya untuk apa? Untuk beli ini, beli itu, untuk memuaskan batin, memuaskan nafsu ini, memuaskan nafsu itu. Jangan hanya itu saja, tapi kita ganti. Bahwa boleh nggak Ustadz kalau saya tuh punya mobil Alphard gitu? Boleh. Ya, teman-teman boleh. Tapi niatnya, minta sama Allahnya, saya pengen punya mobil Alphard untuk apa? Jadi kalau Allah itu pengennya kita itu detail Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Coba Bapak Ibu kalau minta sama suami, sama istri, nggak enakan kan ya, gitu ya? Atau waktu kecil gitu, ya kan? Minta sama orang tuanya, nggak enakan kan ya? Minta sama bosnya, minta sama pimpinannya di tempat kerja, nggak enakan kan ya? Nah, tapi kalau minta sama Allah, minta sebanyak-banyaknya, minta sedetail-detailnya Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Karena Allah menjamin itu. Jadi minta kerjaan yang banyak, minta duit kayak tadi itu 5 miliar per bulan. Apakah mungkin? Mungkin Bapak Ibu. Apakah bisa terjadi? Bisa terjadi Bapak Ibu. Yang penting yang kita benerin adalah polanya dulu. Yang kita benarkan adalah polanya dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita meminta mobil Alphard, untuk apa? Untuk bisa bawa ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz yang kita undang, kita muliakan, kita bahagiakan ustadz-ustadz gitu. Kita minta rumah yang luas buat apa? Biar bisa buat dipakai pengajian gitu. Nah, pengen pengen punya tanah yang banyak buat apa? Buat bikin pesantren gitu. Salah satunya itu nanti akan ngikut semuanya kenikmatan-kenikmatan yang lain, Bapak Ibu. Terus dari yang tadi kejar rezeki, kerjaannya tuh ngejar rezeki terus. Nah, diganti ke menarik rezeki. Maka ini esensi dari apa? Magnet rezeki. Nah, apakah kita udah nggak kerja lagi? Itu juga kurang tepat. Ya, tetap ikhtiarnya kita lakukan. Cuma jangan sampai gila-gila banget lah gitu. Ya kan sama kayak ketika di kerjaan ada namanya dari workaholic ke taubaholic. Kalau di ilmu magnet rezeki ada itu. Nanti sama Mas Isro tuh lebih dalam lagi ya. Bagaimana sih yang namanya taubaholic tuh kayak gimana sih kerjaannya tuh sholat taubat terus gitu.
bahwa kerjaan namanya bekerja dengan orang lain, melakukan pekerjaan, jualan, dagang, dan lain sebagainya, ya memang menggenapkan kewajiban, gitu. Jadi bukan sholat taubatnya yang digenapkan kewajiban atau sunnahnya, gitu. Justru kerjaannya itu menggenapkan kewajiban. Yang utamanya kita beribadah kepada Allah. Kita bekerja juga bagian dari ibadah. Terus hijrah sejati apalagi? Dari zona nyaman ke zona iman. Yang tadinya dapat rezeki banyak kan itu kenyamanan tuh, aduh nyaman banget gitu. Sampai apa? Lupa sholat, nggak inget sholat zuhur, nggak inget sholat asar, nggak inget sholat maghrib. Justru ketika rezekinya makin banyak, pertama sholatnya lebih tepat waktu. Terus yang kedua, sholatnya perlu ditambah lagi, gitu. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah begitu, kalau kita bersyukur, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya tuh, gitu. Nah, gimana caranya? Ya tadi tuh dari zona nyaman ke zona iman, gitu. Nah, ini internetnya ya, ada tulisannya. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi ketika kita tidak melakukan rasa syukur, maka yang ada apa? Ngeluh, 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 gitu. Maka apapun itu kita lihat dengan tanda positif selalu, Bapak Ibu, gitu. Ya, jadi ini hijrah yang sejati seperti ini Bapak Ibu. Rezeki bukan dicari tapi ditarik. Ditarik dengan apa? Bahkan diantar oleh Allah. Diantar Allah. Saya yakin Bapak Ibu pernah pernah tahu itu, pernah melakukan itu, pernah merasakan itu. Rezeki diantar sama Allah bahkan bikin kita kaget, bikin kita shock Bapak Ibu. Nah, tapi nggak tahu gimana cara polanya. Nah, nanti polanya mungkin yang dekat-dekat dengan Pekalongan bisa sama Mas Isro dan juga para trainer-trainer yang lain yang ada di sana. Dan magnet terbaiknya adalah hijrah yang ikhlas. Hijrah dari yang belum baik menjadi yang lebih baik. Ikhlas tuh gimana? Ya udah tinggalkan tempat yang lama, tinggalkan kebiasaan yang lama, tinggalkan kesenangan-kesenangan yang lama. Kemana? Ke tempat, ke ibadah, ke hal-hal yang jauh lebih baik lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya SIM A kan ya? Ah, yang punya mobil sudah punya SIM A? Boleh dibuka mic-nya biar saya dengar. Yang punya motor udah punya SIM C belum? Kalau udah, Sudah. kalau belum punya SIM C jangan naik motor. Sudah, Jangan Ustaz. itu. Iya, sudah punya SIM A, kalau punya mobil, nah kalau sudah punya SIM A buat naik mobil, sudah punya motor, punya SIM C buat naik motor ya, udah punya SIM S belum? Nah, Bapak Ibu sudah punya Belum. SIM S? Apa sih SIM S itu? Apa itu? Apa sih SIM Kendaraan S apa itu? lagi nih Ustadz? SIM S Apalagi ya. nih? Baru Nah, dengar, baru dengar, Ustaz. Baru baru dengar ya? dengar. Nah, Iya. ini kunci kehidupan. Kalau bisa melakukan ini dan menyelesaikan ini, maka insya Allah hidupnya tenang, hidupnya nyaman, hidupnya berlimpah. Nah, apa sih SIM S itu? Kita lihat ya, Sholat. Bapak Ibu. Sholat ya. S yang pertama adalah sabar. Ya. Oh, Iya, kata Allah, kata Rasul, kalau kita ditimpa yang namanya musibah, ujian dari Allah, cobaan dari Allah, namanya aja cobaan pasti banyak ya. Kalau dikit namanya cobain. Ya, cobain. iya. Jadi kalau banyak namanya cobaan. Ya, jadi sabar kata Rasulullah apa? Asobru inda sodmatil ula. Jadi sabar itu ditumbuhkan pertama gitu. Jadi bukan cerita dulu ke tetangga, jangan cerita dulu ke besti, jangan. Tapi sabar dulu gitu. Maka sabar ini apa? Kadang kalau Jalan hijrahnya hati, tidak mengeluh saat berproses. Aduh, rezekiku belum nyampe-nyampe, rezekiku belum diantar-antar, sabar. Itu. Yang kedua adalah ikhlas. Tidak mengungkit dan tidak pamer amal. Jadi ikhlas gitu. Jangan diungkit-ungkit, kesalahan orang jangan diungkit-ungkit gitu. Ya. Terus ada orang berkhianat sama kita, jangan diungkit-ungkit. Udah namanya aja ikhlas. Gitu kan. Ikhlas itu jangan ngomong saya ikhlas kok gitu. Saya ridho kok gitu. Nah, jangan. Karena ikhlas dan ridho itu sebenarnya sejatinya hanya di dalam hati. Terus M-nya apa? Maaf dan memaafkan. Nah, ini yang paling tidak mudah, Bapak Ibu. Mengikhlaskan yang menyakiti. Ya, lalu mendoakan dengan kebaikan. Nah, udah apa belum tuh? Ya kan? Iya, udah melakukan itu apa belum? Nah, yang terakhir adalah S-nya
syukur Bapak Ibu. Menghargai hal kecil akan menjadi magnet rezeki besar. Itu janjinya Allah tuh. La in syakartum la azidannakum. Gitu. Ya, coba kita praktek bersyukur ya. Kita praktek bersyukur. Coba letakkan tangan kanannya di dada kiri, dielus-elus, jantungnya dielus-elus dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullah. astagfirullahaladzim. Setelah istighfar, coba tahlil dan juga sholawat ya. Ikutin saya ya. Nanti praktekinnya boleh setelah ba'da sholat atau bangun tidur dipraktekin. Ya, ini latihan syukur. Nanti akan tumbuh tuh sabar, ikhlas, maaf-maafkan, lalu balik lagi ke syukur. Jadi latihannya dengan mengelus-ngelus dada kiri dengan bertahlil dan sholawat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lalu ucapkan rasa syukur, terima kasih Allah. Sesederhana nikmat yang kita rasakan hari ini. Terima kasih Allah. Engkau telah berikan rezeki aku bisa makan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan aku anak yang soleh, solehah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan kesehatan kepadaku dan keluargaku ya Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Itu diulangi setiap tahlil, istighfar, tahlil, sholawat, lalu ucapan rasa syukur minimal sehari 3. Buat apa? Karena orang kalau minta itu udah biasa. Tapi mengucapkan rasa terima kasih itu tidak mudah. Gitu. Apalagi ke Allah, coba. Banyak orang yang ingat Allah ketika apa? Ketika tidak mudah. Dalam tanda kutip, orang ngomongnya apa? Ketika dalam kondisi sulit. Ya kan? Baru ingat tuh Allah. Oh iya, lagi Ustaz, kecepatan. oh kecepetan. Lagi di rumah sakit, ya. Lagi di rumah sakit, itu lagi diuji tuh sakitnya. Baru ingat Allah. Ya kan? Baru ingat Allah. Maka latihan syukur ini setiap hari. Minimal 3 nikmat yang disebutkan. Ya, minimal 3 nikmat yang disebutkan. Yang sederhana aja. Punya garam, punya gula, punya beras gitu. Ya, itu sesederhana itu. Gitu ya. Nah, semoga nanti Bapak Ibu bisa praktekin itu. Semoga dampak dan rezeki berlimpah untuk Bapak Ibu semua setelah melakukan rasa syukur yang ringan. Menghargai hal kecil akan menjadi magnet rezeki besar. Lalu klinik hati. Obati untuk menarik rezeki. Karena apa? Karena luka yang belum sembuh, nah, bisa jadi tidak melancarkan rezeki. Makanya kalau di MR ada namanya buka perisai, gitu kan? Ya, buka perisai masa lalu, ya, dosa-dosa, gitu ya. Yang pertama, benerin mindsetnya dulu untuk menjadi positive thinking. Karena mulanya dari sini, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu di sini yang pernah merasa sakit hati seumur hidupnya, walaupun cuma sekali, boleh coba tulis di kolom komentar. Saya pernah, Ustadz. Gitu. Berarti kalau yang nggak pernah ketik berarti belum pernah. Wah, hebat itu. Berarti ya, hebat sekali itu. Pernah, Ustadz. Gitu ya. Oke, kita baca ya. Nah, pernah Ustadz, saya pernah. Ada lagi? Kalau nggak ngetik berarti kayaknya Zoom-nya ketiduran. Iya, iya. Makanya kenapa sih saya minta untuk bisa on cam biar kita saling kenal juga gitu ya. Nah, ya pernah, Masya Allah. Ya, sekarang begini, sakit hati asalnya dari mana Bapak Ibu? Ada di hati, ada di mana coba? Sakit hati adanya di mana? Bu Suharyanti dari Batang, sakit hati itu adanya di mana? Di sini.
Sakitnya di Ana sini. neng kene kayak gitu ya. Ono neng kene gitu. Gimana sih kalau Pekalongan, saya walaupun keturunan itu udah lama di Jabodetabek soalnya, maaf ya. Nah, jadi sakit hati itu adanya di mana? Adanya di sini. Adanya di mana? Adanya di Pikiran. pikiran. Nah, coba praktekin aja. Ya, coba praktekin aja. Ada teman kantor lagi tidur, ya, teman kantor lagi tidur. Itu bapak ibu katain, kata-katain tuh. Sakit hati nggak kira-kira tuh? Enggak, enggak Karena ya. tidur. Iya, padahal hatinya aktif, jantungnya aktif, ya kan? Gitu. Tapi pikirannya aktif nggak? Enggak, lagi tidur. Jadi sebenarnya ada di sini, bapak ibu. Makanya mindset, belahan otak itu penting sekali. Nanti bapak ibu coba buka. Ada materi saya nanti juga, Mas Isro boleh share lah itu yang tentang LOP dengan apa namanya belahan otak gitu ya. Bagaimana memaksimalkan belahan otak kita untuk LOP gitu. Karena apa? Karena ini kalau di HP itu RAM-nya, apa namanya tuh prosesornya. Nah, manusia tuh adanya di sini. Kita Bapak Ibu. Maka kita bisa sakit hati di sini, kita bisa melupakan di sini, kita bisa memaafkan itu ada di sini. Semuanya ada di belahan otak. Modal paling mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah otak, Bapak Ibu. Bukan uang, Bapak Ibu, tapi otak. Karena otak kita bisa ikutan kajian pada malam hari ini. Mau dong ikutan gitu kan. Nah, benerin mindset positive thinking. Terus release, forget, forgive, dan pray. Ya, lepaskan, lupakan, maafkan, dan doakan. Terus yang selanjutnya maafkan diri. Kadang kan banyak ya orang yang dia tuh kayaknya tuh salah, merasa salah terus gitu. Akhirnya nggak mau jadi lebih baik lagi gitu karena dia takut, dia minder gitu. Maafkan diri dan orang lain. Lalu lepaskan dendam, bersihkan niat. Karena apa? Yang hatinya bersih, rezekinya bersih, yang niatnya lillah, hasilnya barokah, Bapak Ibu. Kita lanjut. Coba tanya tanya hati masing-masing hari ini. Boleh ditulis di bukunya masing-masing. Apa yang sudah saya hijrahkan? Itu yang pertama, tulis. Minimal 3, Bapak Ibu. Apa yang sudah saya hijrahkan? Dan itu jadi renungan, bukan hanya ditulis. Direnungkan. Apa yang sudah? Kalau belum, ya, berarti itu ditulis supaya apa? Supaya bisa dihijrahkan jauh lebih baik lagi. Terus yang kedua, apa luka yang belum saya maafkan? Nah, itu tulis kepada suami, gitu ya. Suaminya nggak kerja-kerja. Nah, itu kan kita nggak maafin tuh. Maafin dulu kalau mau rezekinya nanti suaminya akan dapat kerjaan yang bagus. Gitu. Ya. Jadi kita jangan nyalahin orang, udah kita fokus aja sama diri kita. Ya, kita fokus sama diri kita. Jangan nyalahin orang, jangan ngomongin orang terus. Kita fokus aja sama diri kita. Luka apa yang belum saya maafkan? Ke anak, ke pasangan, ke teman-teman kantor, ke tetangga. Lalu itu tulis ya, minimal 3. Lalu yang ketiga, apa langkah saya berikutnya? Bapak Ibu mau ikut apa? Apakah hanya ikut kajian saja? Nah, ikuti tuh training magnet rezeki bersama Mas Isro. Ya, ikuti tuh training-training yang lain. Untuk apa? Untuk mensucikan hati, memurnikan pikiran kita, dan insya Allah rezeki akan datang kepada kita. Rezeki tak perlu dikejar, cukup hijrahkan hati kita, lalu biarkan Allah yang mendatangkan rezeki tersebut. Itu Bapak Ibu, semoga sharing-sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat. Saya terima kasih banyak dan kalau diundang lagi, insya Allah Amin. saya mau sharing lagi ya. Dan karena apa? Karena ilmunya semua punya Allah, ilmunya milik Allah. Dengan semakin banyak kita sharing, berbagi, tahadus bin nikmah, ya, insya Allah Allah akan kasih kita juga. Nah, ilmu ini jangan berhenti di Bapak Ibu semuanya. Bagikan, praktekkan di dalam diri kita sendiri, kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Insya Allah Allah akan mendatangkan rezeki yang luber-luber, Bapak Ibu. Ya, Amin, amin, bahkan amin. kita ini nggak bisa nggak tahan gitu sampai menahan-nahannya gitu. Dan itu
terjadi sama saya dan teman saya itu ada gitu. Di tempat yang lama kayaknya tuh rezeki kok nggak ngalir-ngalir gitu ya. Ya biasa aja gitu, rezekinya biasa gitu. Ternyata pas pindah tempat itu hijrah, gitu ya Allah. Kayak dikasih banyak sekali gitu. Ya dikasih banyak sekali dan itu Allah memberikan rezeki yang banyak di waktu yang tepat Bapak Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Gozil masih tetap stay ya untuk menemani sharing-sharing dari Bapak Baik, Ibu baik. yang hari ini ikut ya. Saya lihat ini Bu Suharyanti Boleh kalau sudah ada mencatat pertanyaan. banyak ini Ustadz dan juga Bapak Ibu yang lain. Kami persilakan jika ada yang mau didiskusikan atau di-sharingkan dengan Ustadz Gosel berkenaan dengan materi tadi ya berkenaan hijrah. Bisa resen atau yang belum mudah untuk on cam, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Dari Bu Suharyanti mungkin atau dengan Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Gosel, begitu panggilannya betul? Ya, Benar Bu, Gozel. Ya. Kalau orang dekat Gozel. Ya, sungguh saya agak ini tadi saat ditanya kalau sakit hati itu di mana kan gitu. Saya tahunya di sini. Sakitku di sini. Ternyata di sini. Nah, ini mohon Benar, untuk lebih benar nggak dalam Bu lagi. kira-kira itu? Baru untuk diberikan pencerahan lebih jauh lagi Oke, biar oke. biar di sininya otak kanan kirinya itu tadi kan ada belahan otak, tapi karena mohon maaf karena ini ilmu baru untuk saya yang ini untuk klinik hati ini agaknya kecepatan tadi sehingga tidak bisa kekejar ini saya untuk yang apa tadi obati untuk menarik rezeki itu Pak Ustadz. Kemana Ibu? Suaranya? Oh sudah ya? Ya, Iya. Baik. Saya tanggapi dulu ya sedikit ya. Jadi kenapa sakit hati itu adanya di pikiran, bukan di kolbun, bukan di jiwa gitu. Karena ini dampak dari pikiran kita. Kan sering orang bilang gini, jangan dengerin omongan kata orang, gitu kan? Jangan dengerin orang mau ngomong kayak gimana gitu. Karena apa? Karena nanti yang memproses adalah pikirannya. Makanya sering dibilang bahwa positive thinking itu akan melahirkan positive feeling. Setelah positive feeling, maka akan melahirkan positive motivation, gerakan yang positif juga. Jadi semua itu berawalnya dari pikiran kita. Gitu. Kenapa Rasulullah minta kita untuk berhusnuzon gitu kan? Karena apa? Karena ada di sini. Ada orang yang menyakiti hati kita, langsung satu. Makanya mindset. Bagaimana mengatur pola pikir kita, langsung diubah. Kalau dalam hal psikologi, saya kan juga nangani itu. Bahkan orang-orang yang sedang galau gitu ya. Karena dari situ nanti nggak jadi keberlimpahan rezeki. Karena apa? Karena masih ada luka-luka yang belum sembuh gitu. Adanya di mana? Adanya di pikiran. Makanya kalau dibilang, ibu pernah dengar nggak atau dari anak ibu, anak-anak zaman sekarang itu nyebutnya dengan sakit mental health, yang obatnya adalah healing, jalan-jalan gitu kan, katanya begitu. Sakit mental itu adanya di mana? Adanya di sini Bu. Mental itu kan artinya ini pikiran.
gitu. Jadi bukan adanya di sini, ini dampaknya, ini efeknya. Karena dari sini nanti akan ke sini. Makanya bisa dibilang kan penyakit hati, ada orang iri, ada orang dendam, ada orang ngomongin orang gitu ya, kesuksesan orang gitu ya. Itu karena apa? Karena dia memproses di pikirannya hal-hal yang tidak positif. Maka dia bawa ke sini. Akhirnya jadilah penyakit hati. Iri, dengki, dendam. Yang akhirnya apa? Bukan hanya rezeki yang nggak dapat. Penyakit yang lain juga datang. Gitu. Karena semakin tenang, semakin cepat datang solusinya, Ibu. Nah, gimana caranya semakin tenang itu? Ya di-set pikirannya. Kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul tuh bareng di MR Pekalongan Raya, gitu. Nah, berkumpul dengan orang-orang yang memang selalu arisannya arisan kebahagiaan. Karena ada yang bikin arisan kesedihan, Bu. Pernah dengar mungkin? Ada tuh arisan kesedihan. Jadi gini, arisan kesedihan tuh apa sih, Ustadz? Arisan kesedihan itu ada yang begini. Si A ngomong gini, tahu nggak? Saya itu habis jatuh dari motor. Si A begitu. Si B bilang gimana? Ya itu mah masih mending, ya. Paling yang luka apa itu? Saya loh ditabrak sama mobil. Itu kata si B. Si C bilang gini, itu mah masih mending kali. Saya loh udah pernah ini mobil saya ditabrak sama orang. Itu namanya arisan kesedihan. Coba sekarang dibalik. Alhamdulillah Bu, saya dapat dinar 10 gitu, 10 dinar. Yang satu lagi, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah anak saya masuk UGM gitu. Coba enak-enak. Pesan yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, ya kan pasti kalau orang yang normal bahagia, bahwa sebarkan kebahagiaan itu dengan apa? Ikut arisan kebahagiaan. Gitu. Jadi kenapa itu awalnya dari ini? Dari kepala, dari otak kita, ini modalnya. Modalnya dari Allah ya, ini belahan otak kita. Kita bisa berbahasa dari mana? Karena menangkap dari mana? Dari belahan otak kita. Nah, kita bisa belajar pada malam hari ini dari mana? Dari belahan otak kita. Gitu, Bu Suharyanti. Semoga bisa menjawab ya, Bu Suharyanti ya. Terima kasih, pelan-pelan nanti. Oke, kalau sesi klinik hati nanti diagendakan lagi lah sama Ustadz Isro nanti ya, sama Mas Isro. Next Khusus chapter nanti. bersama Ustadz Gosel ya, klinik hati Ustadz. Masya Allah, ini ada episode kelanjutannya ini Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin sharing lagi? Ini kita satu kesempatan lagi ya. Ini Bu Sophia. Ya, Ada yang mau Assalamualaikum Ustadz. di-sharingkan? Waalaikumsalam Sophia. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, Bu Saya- Sophia sehat selalu. Mau tanya nih Ustadz, pas banget nih temanya ya. Lagi di apa tadi hijrahnya hati. Kebetulan tuh saya tiba-tiba dapat WA dari teman lama. Saya tuh sebulan yang lalu tuh dapat bungkus permen lah, uang saya tuh dicuri sama karyawan gitu ya. Ya udahlah, Ya saya Allah. nggak menuduh, nggak ini juga, udah saya ikhlaskan aja. Tapi ya agak-agak kesel juga sih. Tapi pas ikut magnet rezeki itu udah saya lepaskan gitu. Tiba-tiba teman saya tuh barusan WA cerita gini-gini. Terus saya ini disuruh datanglah minta maaf sama karyawan itu. Saya jadi, loh kok saya yang minta maaf, padahal saya yang dirugikan, saya yang menolong dia. Masih biasa lah, masih syaitannya masih bermain. Padahal saya Iya, ingin iya. melepaskan gitu Ustaz. Karena kan itu tadi ya menjadi penghalang rezeki gitu. Betul. Tiba-tiba aja saya tuh ini lagi, jantung saya tuh kayak apa? Kayak di ini lagi gitu. Tapi saya istighfar lagi, astagfirullah gitu. Gimana caranya melunakkan hati saya ini biar nggak dendam lagi gitu. Soalnya barusan saya WA balas, loh kenapa saya yang harus minta maaf, kan dia yang salah, dia yang ini, yang masih belum menurunkan garis kebenaran itu loh Ustaz. Gitu. Kiatnya untuk melunakkan hati ini gitu Ustaz. Oke. Terima kasih. Sebenarnya kiatnya kalau ilmunya udah tahu, kiatnya begini.
praktekkan. Nah, iya, Itu iya. aja. Insya Allah Kalau dipraktekkan. itu merasa besar, melakukan itu merasa besar, maka mulailah dari yang paling kecil. Ya apa-apa, minta maaf sama suami, minta maaf sama anak, gitu. Iya, Minta maaf itu sama sudah saya teman. lakukan, udah Iya. Ustaz. Nah, latihan itu terus gitu. Jadi adanya di Iya. mana tuh? Adanya di sini lagi. Gitu. Pikiran Ketika lagi lagi ya. iya, pikiran lagi. Ketika lagi ngadepin itu langsung langsung diputer setting tuh. Oh iya, Mm-mm. gitu. Saya harus minta maaf nih, gitu. Ini saya praktekkan. Jadi kalau profesinya dai gitu ya, profesinya trainer, itu kan ujiannya adalah yang disampaikannya, gitu. Nah, saya juga saya praktekin, Bapak Ibu. Saya waktu itu pernah gitu ya, di lampu merah bareng istri di samping kiri saya, terus anak di belakang saya. Itu di lampu merah, saya sebelah kanan, ada pengendara lain di sebelah kiri. Itu tiba-tiba begini, dari kiri langsung begini, set, mobil depan kiri saya kesenggol sama belakang kanannya beliau. Beliau berhenti di depan saya, padahal beliau yang nyerempet, beliau yang marah-marahi saya, beliau yang nunjuk-nunjuk saya. Di jalanan terjadi kepadatan, saya bilang, Pak, kita ngomong di sana aja. Enggak, pasti Bapak mau kabur, katanya gitu. Dan itu bapaknya seumuran bapak saya gitu. Gimana coba? Ya kan? Dan itu istri saya sama anak saya tuh udah anak saya udah mau nangis gitu. Nah, saya bilang, enggak Pak, ayo kita ngobrol aja di situ. Di Alfamidi, saya bilang gitu. Nah, saya berhenti gitu kan. Itu istri saya udah bilang siap-siap. Saya bilang sama istri saya begini, Mam, coba siapin aja uangnya. Gitu. Biasanya kalau kayak gini-gini, itu biasanya ada pengen minta uang gitu. Nggak apa-apa, siapin aja. Nah, saya keluar dari pintu, itu apa yang saya lakukan pertama kali? Yaitu adalah minta maaf. Padahal beliau yang nyerempet tuh, Bu. Akhirnya bapaknya begini, disedakap begini di dada, begini ya. Ini diliatin mobilnya, liatin begitu. Sampai ada 15 menit kayaknya beliau ngeliatin setelah saya minta maaf. Qadarullah tahu, Bapak Ibu, lecetnya nggak ada sama sekali. Padahal saya yakin itu harusnya lecet gitu, karena kenceng banget gitu nyenggolnya. Terus apa yang beliau lakukan habis itu? Ya udah Mas, ternyata nggak ada lecetnya. Yang tadinya marah-marah gara-gara kita minta maaf, turun tuh, gitu. Ya. Apalagi kalau itu dilakukan dari apa? Dari bos ke karyawan. Itu keren banget malah. Gitu. Saya yakin rezekinya Bu Sofia nanti berlimpah-limpah gitu, berlimpah-limpah. Apalagi nih, dulu mantan karyawan, dulu mantan anggota kita gitu. Nggak apa-apa. Yang penting minta maafnya yang didahulukan. Akhirnya kata beliau, ya udah. Akhirnya beliau malah doain saya gitu. Yang tadi itu kakek-kakek itu malah doain saya. Ya udah, alhamdulillah saya jadi tenang gitu ya, jalannya jadi enak gitu. Nah, ini Bu Sofinya hilang sinyalnya ini. Tapi nggak apa-apa, itu semoga manfaat buat Bapak Ibu semuanya, bahwa ini kata Allah, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, fakultu astaghfiru, kata Allah, udah minta ampun aja gitu. Minta maaf aja, udah itu. Pokoknya makanya kan tadi ya, workaholic jadi taubaholic. Taubaholic itu kan kerjanya apa taubaholic? Minta maaf, minta ampun gitu. Kalau udah minta maaf, minta ampun, maka Allah akan kasih itu. Anak kita aja kalau udah minta maaf kan ya, oh ya Allah, itu senang banget gitu. Apalagi Allah yang maha pemaaf, maha pemberi rezeki, ya maha segala-galanya. Apapun buat Allah bisa. Jadi artinya kalau misalnya perlu pun saya apa perlu datang gitu ke rumahnya untuk minta maaf gitu Ustaz? Atau cukup Iya, lewat nggak sholat apa-apa, taubat aja? sambung. Jadi begini, kalau dibilang saya mah udah maafin. Nah, kata-kata saya sudah maafin itu biasanya orang belum memaafkan tuh, gitu. Oh, Namanya sudah gitu maafin mah ya. ya ketemu atuh, gitu. Iya kan, ketemu atuh ya silaturahmi. Karena Berat apa? sekali.
Iya memang nggak mudah gitu, memang nggak mudah karena nanti nggak usah takut karena itu hadiah ganjaran semuanya dari Allah. Udah urusannya Oh, dia sama Allah, urusan kita juga sama Allah, udah gitu. Karena kita urusannya sama Allah, maka kita perbaikilah hubungan kita ke orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita, gitu. Masya Allah, saya ngebayangin berat banget Ustadz ya. Tapi Ya, semoga karena mudah, belum saya punya niat dicoba. untuk datang. Saya punya niat untuk datang, walaupun itu berat akan saya coba. Ya, Karena saya takutnya itu menjadi penghalang rezeki buat saya itu aja. ya betul. Nggak lama kok Bu Sofia. Itu ketemu, ngobrol 1 jam, pulang. Selesai kan? Iya, Gitu. iya benar. Daripada dipikirin terus, itu seminggu, sebulan masih ada di sini. Bener Masih nggak? Ustadz, kejadian Iya. udah sebulan yang lalu masih ada di sini. Walaupun saya memaafkan, buktinya ada teman yang nyenggol, saya langsung marah lagi gitu. Pasti orang-orang bilangnya adanya di sini. Enggak, adanya di sini. Nggak Oh, hilang-hilang tuh di iya. sini tuh. Iya. Tuh. Tapi Iya benar badannya yang Ustadz. akhirnya nggak enak gitu. Iya, Jadinya nggak jantung saya sehat. langsung sakit Ustadz. Iya, gitu. Makanya mulai nggak apa-apa Bu, diturunin gengsinya. Siap. Lebih baik rendah di hadapan manusia daripada rendah di mata Allah. Itu yang harus dipegang tuh. Iya, siap Saya Ustadz. saya tuh dulu sering direndahkan di depan manusia, nggak apa-apa. Yang penting jangan Allah aja, gitu. Iya, Yang penting kita siap. dinaikin derajatnya sama Allah aja, gitu. Iya betul, Nggak apa-apa, tenang aja. Siap Gitu. Ustadz. Insya Allah akan saya lakukan Ustadz. Pelan-pelan. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kepegang kuncinya ya Bu Sofia ya. Kuncinya Sudah Ustadz. dipraktekkan begitu ya Bu. Praktekkan. Baik, Oke semoga Ustadz. dimudahkan ya, Terima kasih. dimudahkan Bu Sambung. Sofia. Bu Masih Naifah, ada waktu Mbak ini? Singkat Bu Ifah, kalau ada yang mau disampaikan. Tinggal Ya. 7 menit lagi. Baik, Ya. saya juga mengalami tadi siang itu mengalami kejadian yang luar biasa yang membuat saya itu sedikit kecewa begitu. Jadi begini, ketika saya tadi itu menyambut wali siswa yang akan mengambil rapot, itu ada karyawan datang. Saya sambut dengan bahagia gitu. Oh ya Allah Mbak, aku tadi semalam tuh ngimpiin jenengan loh, yakin kok ternyata ketemu ya. Masya Allah, nyasa dengan energi bahagia. Dan saya itu udah mau menyambut dengan mau salaman. Ternyata apa yang terjadi? Dia tuh melengos gitu. Langsung, ya Allah, langsung saya bikin status, Masya Allah. Jadi saya tuh merasa, ya Allah, gitu. Astagfirullah, padahal saya kan udah, ya Allah Mbak, semalam sampai tak mbak nih gitu. Saya udah sampai seneng kayak gitu, udah mau salaman gitu itu. Ternyata dia itu di lewat depan saya. Saya kira berhenti salaman atau basa-basi lah nanya kabar gitu. Ternyata di belakang saya itu ada yang nanya, ada yang manggil. Terus dia tuh lebih ngerespon orang yang di belakang saya itu sambil lewat begitu saya di depan saya gitu. Padahal kan saya itu belum lama, belum ada setahun lah ke rumah dia di daerah Wonogiri yang benar-benar kampung banget, itu takziah orang tuanya meninggal gitu ya. Itu jadi saya merasa, oh, ya Allah, karena saya sampai kaget gitu loh. Dan saya itu melihat kok gitu kayak gitu sehingga saya itu kayak kecewa gitu ya, sampai akhirnya ya Allah sakit banget diabaikan. Saya sampai bilang bikin status gitu tadi tuh, ya Allah nggak dianggap banget, saya bilang kayak gitu, ya Allah astagfirullah ya gitu. Makanya memaafkan itu kayaknya ke teorinya kayaknya mudah gitu, tapi ternyata faktanya ketika ada kejadian seperti yang tadi itu sampai sekarang aja masih ingat kayak gitu lagi di pikiran saya. Di mana tuh? Adanya di mana? Di pikiran. Tidur. Di melengosinya Iya. pas tidur. Pasti enggak itu. Nah, itu banyak orang. Nih mungkin izin ya Mas Sistro dan kawan-kawan. Saya nanti jam 9 mau lanjut ya. Jadi yang terakhir nanti mungkin kita bisa ketemu lagi, boleh, mau rutin boleh, monggo. Ya silahkan. Nanti tentang klinik hati juga boleh. Nah, jadi jempol kita itu lebih cepat dari pikiran kita. Itu sayangnya banyak yang masih begitu. Jadi mendingan sekarang disibukin aja dengan kebaikan. Habis ini besok ikut kajian lagi. Besok ikut kajian lagi. Mana aja udah ikut aja terus. Ikut terus begitu. Supaya di pikirannya terus positif. Gitu. Jadi kalau nanti ada muncul di depannya, ada flyer, ada pengajian gitu kan, ikutin udah. Gitu. Di dekat rumah ada masjid bikin kajian, ikutin. Gitu.
Pokoknya itu yang kebaikan-kebaikan diikutin aja, Bu. Supaya apa? Supaya nanti akan terbiasa. Hijrah pikiran kita menjadi hijrah yang baik untuk pikiran kita melakukan berpikir yang baik-baik dan melakukan yang baik-baik. Gitu. Udah, jangan dengerin apa kata orang, jangan memikirkan orang pengen berbuat apa, jangan. Gitu. Fokusnya sama diri kita sendiri. Itu aja. Terakhir ya saya mau cerita ya, sebelum saya tutup ini, nanti saya kembalikan lagi ke Mas Isra. Jadi coba Bapak Ibu yang hadir di sini, siapa yang pernah ketilang polisi? Coba tulis. Coba siapa? Saya sendiri ya, gitu ya, saya sendiri ya. Nah, ini saya dulu waktu zaman kuliah, bukan pernah, sering Bapak Ibu, karena masih namanya naik motor pemula kan, ngelanggar ini, ngelanggar itu gitu. Nah, tapi pelajaran yang saya praktekin adalah apa? Fokus sama diri saya sendiri. Gitu, fokus sama diri saya sendiri. Karena kalau fokus, semakin cepat sembuh. Jadi Bapak Ibu kalau pikirannya mau cepat sembuh, kuncinya apa? Fokus Bapak Ibu. Ya, fokus. Kalau mau hatinya cepat sembuh, kuncinya adalah fokus. Jangan mikirin orang lain. Dalam case ditilang ya, Bapak Ibu fokus aja gitu. Saya salah, saya akui, nggak apa-apa ditilang, cepet nggak prosesnya? Cepet ya? Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu gini, nyalahin orang, Pak, itu nggak pakai helm tuh Pak, itu nggak ada spionnya tuh Pak, gitu. Itu nggak ada ini tuh Pak. Jadinya cepet apa lama? Lama kan, ya kan? Nah, jadi kalau mau cepet rezekinya datang, fokus sama diri sendiri, nggak usah ngurusin orang lain, gitu. Jadi ngurusin orang lain itu cuma satu, doain, itu tuh ngurusinnya, gitu ya. Maafin, doain. Itu kalau mau ngurusin orang lain dua hal itu aja. Karena tingkatan doa yang paling tinggi adalah mendoakan Bapak Ibu. Berdoa itu biasa buat diri kita sendiri, minta sama Allah. Yang kedua, minta doa. Biasa juga. Ya, misalkan ada ustadz kita berangkat umroh, Ustadz minta doa dong buat anak saya, biasa. Tapi yang ketiga ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu mendoakan. Apalagi orang itu, kayak tadi Bu Sofia, doain tuh Bu. Karyawannya doain. Bukan cuma minta maaf, doain. Bu Iva tuh yang tadi dimelengosin, doain orangnya. Gitu. Doain semoga rezekinya tambah, rezekinya banyak gitu. Kira-kira begitu. Jangan lupa dipraktekkan ilmunya pada malam hari ini dan besok pelan-pelan. Dan terakhir saya mau bilang D3 J3. Nah, buat Pekalongan Raya ya. D3 J3. Duduk dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Apa? Duduk dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh dari Mas Isro gitu. Jangan jauh-jauh dari kajian Pekalongan Raya gitu. Selalu duduk dekat-dekat. Mungkin itu ya Mas Isro ya, saya izin, saya lagi di luar soalnya. Insya Allah nanti kita bisa lebih proper lagi. Saya biasanya sih di rumah gitu, cuman nih qadarullah lagi di luar. Saya senang sekali bisa berjumpa sama Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti di offline bisa ketemu juga ya Bapak Ibu ya, nanti mungkin di Pekalongan kita bikin gitu kan. Kalau Bapak Ibu berkenan ke Depok gitu ya, kita bikin gitu ya. Alhamdulillah saya di Depok, rumahnya terbukalah buat Bapak Ibu semuanya biar kita bisa silaturahmi. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dilimpahkan kesehatan, ketenangan, keberkahan, kebahagiaan, dan juga keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullah wa batul qarib. Terima kasih banyak Mas Isro, kawan-kawan. Kalau ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Gozil. Semoga perjalanannya diberikan kelancaran Ustaz. Semoga nyambung lagi Ustaz. Amin, amin, amin. Ditunggu materi selanjutnya. Insya Amin. Allah dijadwalkan aja. Matur nuwun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, demikian ya materi yang luar biasa. Insya Allah ini memberikan pengalaman belajar yang baru untuk kita semuanya. Tadi juga banyak istilah-istilah yang baru lewat Ustadz Gozil. Insya Allah nanti kalau dari Bapak Ibu
menghendaki untuk kita ada acara selanjutnya dengan Ustadz Gusel, nanti akan kita siapkan untuk acara lanjutannya. Bapak Ibu, sebelumnya sebagai penutup, mohon izin untuk saya meng-share beberapa informasi berkenaan dengan proses pembelajaran kita di Magnet Rezeki, bahwasanya yang sedang kita lakukan ini adalah proses kita di dalam belajar Magnet Rezeki lewat komunitas komunitas MR Pekalongan Raya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, atau juga ini menjadi pengalaman pertama Bapak Ibu bergabung di kajian-kajian Magnet Rezeki, bahwasanya Magnet Rezeki ini sudah dibuat kurikulumnya sampai dengan 101 jurus. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa oleh Gurunda kita Ustadz Nasrullah menjadi 101 jurus. Ya, bagaimana kalau kita ingin menghantamkan belajar Magnet Rezekinya, maka Bapak Ibu semuanya bisa belajar lewat media-media yang sudah disiapkan. Nah, yang tertera di layar ini adalah media pembelajaran secara free ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diakses secara gratis, silahkan bisa akses di audio telegramnya, bisa diakses di YouTube-nya, atau kajian-kajian yang insya Allah kita rutinkan setiap malam Sabtu ya, sehingga pastikan Bapak Ibu bergabung di grup yang kami siapkan ya di kajian Magnet Rezeki. Selanjutnya Bapak Ibu belajar dari bukunya yang ini menjadi buku bestseller ya, dapat rekor muri sampai dengan 6 tahun berturut-turut. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini di toko buku terdekat atau bisa menghubungi para CTMR ya. Nah, ini dengan Bunda Iva itu juga komplit ya. Nanti ketersediaan stoknya itu bisa nanti menghubungi Bunda Iva salah satunya. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya bagi yang ingin mendalami untuk Magnet Rezeki, ini ada versi yang memang di sini ada infak ya. Jadi ada infaknya lewat kegiatan camp ataupun camp online ataupun seminar-seminar secara offline ini Bapak Ibu nanti bisa mengikuti, tinggal selalu stay tune saja informasi-informasi dari kami di komunitas MR Pekalongan Raya. Untuk event bulanan kami yang dirutinkan, agenda kami bersama dengan Ustadz Nasrullah yang diisi langsung oleh beliau. Ini ada kegiatan namanya seminar hybrid Magnet Rezeki. Ya, ini kegiatan bulanan kita. Bagi Bapak Ibu yang domisilinya dekat ya di Pekalongan dan sekitarnya, itu Bapak Ibu silahkan bisa mendaftar SHMR, nanti pelaksanaannya di Hotel Daflam Pekalongan tanggal 12 Juli. Jadi kesempatannya masih cukup waktu. Namun demikian, karena seatnya terbatas dan ini sudah banyak yang mendaftar, nah sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin mengejar keajaiban ya bersama dengan komunitas kami di MR Pekalongan Raya, silakan bisa melakukan pendaftaran di saudara saya. Ini ada Mas Kris Subagio di nomor yang tertera di layar ya, dengan fasilitasnya ada ilmu, kita ruangan nyaman ber-AC, ada coffee break, dan yang pasti salah satu benefit yang luar biasa ini adalah terkumpul di komunitas yang positif ya, karena seringkali istiqomah kita, konsisten kita kalah ketika kita tidak berkomunitas ya, tidak ada yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Nah, ini pelaksananya kita di 125 titik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya ini mengingatkan untuk kehati-hatian kita di dalam belajar Magnet Rezeki, karena beberapa ini sudah memberikan aduan atau laporannya bahwa ada grup investasi yang diadakan oleh Magnet Rezeki. Nah, ini sekali lagi kami sampaikan bahwa Magnet Rezeki ini tidak bergerak di dalam investasi apapun ya. Tidak bergerak dalam program investasi apapun. Nah, bagi Bapak Ibu nanti hati-hati ya kalau tergabung di dalam grup, pastikan bahwa channel Telegram Ustadz Nasrullah ini adalah yang tertera di layar dan tidak pernah mengajak investasi, trading, forex dan lain sebagainya. Ini tidak pernah mengajak untuk apapun. Jadi kalau diminta untuk transfer ya dalam kaitannya investasi, mohon untuk tidak dilakukan. Nah, ini beberapa channel-channel yang itu channel yang palsu begitu ya, yang mengajak pada investasi, dan ini sudah banyak laporan-laporan terkait dengan dugaan penipuan. Nah, ini mohon untuk kehati-hatian kita
di dalam belajar magnet rezeki, khususnya di channel Telegram ini karena banyak yang memanfaatkan untuk ketidakbaikan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami di komunitas magnet rezeki apapun Ustadz Nasrullah tidak bergerak di bidang investasi trading forex yang dalam bentuk transfer nanti diberi imbalan berapa kali lipat atau berapa persen, ini sama sekali tidak mengajak pada hal yang demikian. Mungkin itu ya Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lewat ya, tidak bijak kiranya kalau waktu Bapak Ibu semuanya ada waktu yang digunakan untuk belajar, ada juga waktu yang diadakan untuk keluarga sehingga semuanya bisa berjalan dengan seimbang. Dan yang terakhir ya, kita tutup acara pada malam hari ini dengan kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih malam ini sudah bergabung dan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan Sabtu malam Sabtu yang berikutnya. Dari saya mohon undur diri. Wala'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Iso. kasih. Sami-sami semuanya mohon izin untuk saya tutup ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Mohon izin Mas.